Iya, baru aja nongol si Redmi 10C ya beberapa minggu yang lalu, mungkin sebelum Lebaran kali ya atau setelah Lebaran Pak aku ya. Dan sekarang nongol si Redmi 10A, tapi ini Redmi 10A baru launching tanggal 19 kalau nggak salah ya. Ya nanti si Redmi 10A aku unboxing sekalian aku sedikit compare sama si Redmi 10C ya, karena secara penampakan mirip ya, beda di jeroan ya. Si 10C sedikit lebih mahal. Jadi ini merupakan smartphone entry level yang katanya sih jagoan. Harganya tergolong murah dan mengusung overall spek yang bisa dibilang kagak pelit. Jadi doi ini ditenagai oleh Snapdragon 680 ya, merupakan chipset yang sama dengan si Redmi Note 11. Tapi Redmi Note 11 tentu harganya lebih mahal ya, 2,5 jutaan ya. Jadi apa aja plus minusnya smartphone ini, si Redmi 10C? Aku ceritain ya. Mungkin ada yang kepo sama isi boxnya, jadi ya terdapat smartphone, ada buku-buku manual, ada charger, sama ada SIM ejector. Ya, feel-nya ketika digenggam, feel-nya terasa cheap ya. Jadi ini plastiknya kerasa tipis. Udah gitu permukaan bagian belakangnya gampang banget dekil ya. Tapi dari segi penampilan ya emang ini kelihatan cakep ya, terutama pada layout kameranya. Kalau dilihat sekilas kamera belakangnya ini ada 3 biji, padahal ini cuma ada 2 ya kameranya ya. Ada kamera utama 50MP sama kamera depth 2MP. Dan yang satu lagi ini merupakan flash, terus satu lagi yang di bagian atas sini ada tulisan AI ya. Desainnya rada-rada menipu ya. Aku aja tadi sekilas ngeliat, aku kira kameranya ada 3 loh, ternyata ya cuma ada 2. Cuman bunderannya ada 4. Ya untuk desain layout kameranya aku rasa bisa dibilang jagoan sih. Dan beralih ke bagian depan ya, maka tampilannya umum, ini dagunya sangat tebal dan emang paling cakep dilihat dari belakang sih ya. Ya aku lebih suka melihat belakang-belakangnya ya. Sound so wrong ya. Kelengkapan fitur, jadi fingerprint sensor ada ya, letaknya di belakang, ada di sini. Peletakannya masih old school ya kan, biasanya sekarang pada fingerprint sensor ada di depan kalau nggak di samping ya, tapi ya nggak masalah sih. Kecepatan unlocknya cukup gegas dan support up to 5 sidik jari. Kalau face unlock tentu juga ada, namun tidak reliable ya ketika dipakai di low light ya, sering gagal. Jadi ya lagi-lagi aku tekanin mending pakai fingerprint aja ya, karena face unlock di Android itu ampas. Ya karena tidak secure ya pertama ya, beda dengan yang ada di iPhone. Dedicated slot micro SD juga hadir. Kalau internal storage-nya juga udah cukup gede sih untuk yang varian termurah ya. Nah kalau NFC sayangnya kagak ada ya masih bisa dimaklumi sih, mengingat ini kan harganya di bawah 2 jutaan ya, mulai dari di bawah 2 juta ya. Toh kelengkapan fitur serta spek lainnya masih bisa dibilang mumpuni. Habis itu sektor layar ya, jadi layarnya ini cuman HD+, bukan FHD+. Ya emang kagak crispy, namun tentu berfaedah dalam menawarkan battery life yang lebih awet serta performa gaming yang lebih stabil karena ya beban render yang lebih enteng ya berkat resolusinya yang lebih rendah. Keluhan utamaku pada layarnya paling ya ini tingkat peak brightness-nya yang agak kurang nampol ketika di bawah terik sinar matahari. Kalau reproduksi warna fine-fine aja ya. Dan lagi-lagi hal tersebut juga tentu masih bisa dimaklumi ya, mengingat ini kan smartphone kelas low end. Dan ngomong-ngomong soal gaming, overall experience-nya cukup baik. Jadi aku jajal Wild Rift pada opsi grafik performance 60 fps terasa stabil. Peningkatan suhu juga cuman anget-anget santuy ya, kagak nyelekit di tangan. Dan untuk game kedua tadinya aku mau install Apex Legends ya, tapi ternyata pada saat video ini dibuat baru aja ya aku dapat ini notif kalau Apex Legends udah bisa diinstal ya, kan tadinya kudu pre-register ya di sini ya, nggak tahu kenapa. Ya tadi Apex Legends aku udah nginstal ya, terus aku coba mainin dan entah kenapa gamenya ini ya suka ngehang. Kalau pas lagi jalan ya jalan, tapi kadang-kadang di tengah-tengah ngehang gitu ya, ngehang kayak gini ya. Nggak tahu ya kenapa ya, ini menurutku mungkin aplikasinya ya, aplikasi Apex Legends-nya yang rada ngebug ya kan, soalnya si Apex Legends kemarin habis soft launching ya, dan sekarang apa istilahnya relaunching. Aku belum ngecek di device lain, di iPhone atau di Android lainnya apakah demikian.
Kalau kalian punya info silahkan di komen aja ya. Tapi ini aku rasa bukan karena smartphone-nya, karena aplikasi Apex Legends-nya yang lagi nggak bener. Correct me if I'm wrong. Dan untuk Genshin Impact juga aku sempat jajal juga ya. Berjalan paling optimal pada opsi graphic lowest. Tapi di sini kadang ada stutter dikit, namun ya masih playable ya. Intinya untuk sektor performa aku happy ya. Biasanya kan smartphone entry level, smartphone low end biasanya performanya pas-pasan ya. Biasanya nanggung ya. Tapi di sini enggak ya. Smartphone kelas low end dipakai chipset Snapdragon yang kayak gini tentu nyaman. Oleh karena itu ya aku kasih cap jagoan lah. Jagoan. Apa sih? Habis itu sektor kamera, kalau ngelihat pada pendahulunya si Redmi 9C ya, dulu pernah aku review ya nggak sih, aku lupa. Kan ketambahan ini ya, kamera makro ya. Nah di sini kamera makronya malah menghilang ya, gone to the wind. Tapi sebaliknya di sini besaran megapiksel kamera utamanya sekarang meningkat jadi 50 MP, tentu ngaruh pada detail yang lebih baik ya. Jadi hilangnya kamera makro buatku pribadi sih nggak masalah ya, toh emang aku dari dulu nggak terlalu demen sama kamera makro ya, karena experience-nya beda sama lensa makro yang ada di mirrorless ya. Menurutku kamera makro ya cuman kepake 1, 2, 3 kali doang ya, jepret semut udah selesai, pasti nggak dipakai lagi ya kan. Di sini ada yang tiap hari pakai kamera makro pasti jarang ya. Kalau ada ya silahkan ngacung, ceritain aja ya, ceritain. Dan intinya untuk kualitas jepretan, dynamic range-nya cukup baik, color-nya overall lumayan menarik, sharpness-nya sama detailnya cukup. Sedikit keluhanku adalah terkadang suka ini ya, underexpose ya, namun jarang sih. Night mode ternyata di sini hadir ya. Tadinya aku kira absen night mode-nya, biasanya kan gitu ya. Dan wajib dipakai ketika low light guna mengimprove image quality yang pastinya bakal ngedrop ketika cahayanya minim ya. Via mode ini maka hasilnya akan lebih sharp dan detail, terkadang color-nya juga improve ya. Namun tingkat noise-nya tidak berkurang dan kadang malah nambah. Kalau selfie ya better untuk selfie di kondisi cahaya yang melimpah lah. Keluhan utamaku paling di dynamic range-nya yang kurang untuk kamera depannya. Kemudian perekaman video baik kamera belakang maupun depan sayangnya tidak terdapat video stabilization. Ya, secara keseluruhan kualitas kameranya udah sesuai kayak yang aku harapkan ya untuk kelas smartphone low end. Dan komplainku adalah kan di belakang sini ada tulisan AI ya, seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Tapi di sini pada aplikasi kameranya tidak ada fitur AI kameranya. Kan biasanya ada ya di Redmi Note, contohnya kayak gini ya. Jadi AI-nya kemana cuy? Tapi ya gara-gara di belakang sini ada tulisan AI, jadinya aku merasa sorry itu saya rada ketipu ya. Atau mungkin tulisan AI-nya ini punya makna yang lain. Bukan AI kamera, fitur AI kamera, tapi AI yang lain. Nggak tahu ya. Ini sebuah misteri ya. Ya aku berpikir positif aja, mungkin fitur AI kameranya bakal nongol di sistem update selanjutnya kali, mungkin gitu ya, nggak tahu ya. Dan terakhir baterai 5000 mAh. Jadi baterai life-nya termasuk awet ya. Aku bisa dapetin baterai life up to 36 jam 37 menit. Itu pun penggunaannya intens ya, mostly buat push rank while rift. Ya dan aku menang 2 kali match dari 5 kali match atau 4 kali match lupa. Namun untuk ngecasnya lama banget karena charger bawaannya cuma 10 watt. Ya padahal smartphone ini support 18 watt ya. Jadi saranku kalau pengen ngecas yang lebih cepat pakai charger dengan watt yang lebih gede ya. Dari kondisi baterai 5% hingga 54% membutuhkan waktu 1 jam 19 menit. Sedangkan hingga 99% membutuhkan waktu 2 jam 50 menit. Suwi tenan ya. Jadi untuk sektor ngecas tidak aku kasih cap jagoan. Oke, Redmi 10C. Jadi sektor yang paling aku demen dari smartphone ini adalah performanya yang nyenengin ya di kelasnya ya. Ya ini termasuk dermawan lah, smartphone di bawah 2 juta dipakai Snapdragon 680 ya. Kemudian baterainya juga awet dan overall spec to price-nya ya terbilang good value lah. Lagi-lagi kalau Xiaomi main di kelas low sama mid end harganya menarik ya.
dan termasuk good value bila dibandingin sama beberapa kompetitor sekelasnya. Intinya cari smartphone murah di bawah 2 juta tapi tidak nanggung ya, ini merupakan salah satu rekomendasiku, si Redmi 10C. Kalau Redmi 10A apakah recommended? Aku nggak tahu, ini belum dibuka malah. Ntar aku compare sama doi ya, mungkin aku compare kameranya sama performanya. Yowes, demikian review si Redmi 10C. Makasih udah nonton, follow juga IG Kuat Bang Review, dan ya selamat ngapain aja.